Masyarakat di sini mereka tahu kalau keadaan di Sungai Pomako ini cukup berbahaya. Atau biasanya juga kita berpikir ini di belakang saya ada buaya apa enggak gitu. Pencarian kabel untuk restorasi itu ada dua teknik. Biasanya itu digunakan grab nail. Untuk maintenance kabel submarin di area Pomako ini penuh tantangan gitu. Karena sungainya itu mengandung sedimen-sedimen lumpur. Jadi untuk melakukan penyelaman di area Pomako ini memang kita membutuhkan penyelam specialty untuk melakukan penyelaman di area itu. Yaitu dia tadi karena memang areanya limit visibility yang pertama, terus keadaan sungainya itu memang sebenarnya cukup berbahaya. Area perairan Pomako ini terdapat buaya. Informasinya dari masyarakat sekitar memang di sini pernah ada korban juga. Kita diving di Pomako dengan di sungai yang lain atau di lokasi yang lain itu cukup berbeda. Untuk area Pomako ini memang visibility-nya sangat minim, bisa dibilang zero visibility. Sedangkan di area lain itu atau di perairan yang lain itu visibility-nya sangat cukup untuk kita bisa leluasa melihat apapun yang ada di dalam air. Keadaan pencahayaan di dalam air itu dari 0 sampai 4 meter ke bawah itu masih ada cahaya. Namun cahaya itu memang cuma seperti kita melihat air keruh gitu. Jadi dari 4 meter turun ke 5, 6, ke 7. Nah, ketika sudah sampai di 7 meter itu, maka penglihatan kita sudah gelap. Kalau misalnya kita fobia gelap, itu kita rasanya seperti tidak bisa bernafas karena rasanya seperti kita berada di ruang sempit. Karena semua penglihatan kita itu gelap. Ketika kita tidak bisa melawan rasa takut, maka ketika kita baru turun itu sudah penuh dengan segala macam pemikiran yang buruk. Karena resikonya itu yang pertama, kita bisa terkena kayu gelondongan yang dibawa oleh arus sungai. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja kita bertemu dengan buaya. Yang ketiga, pencahayaannya kurang, limit visibility. Bisa saja kita menabrak sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Pengalaman saya ketika menyelam di Sungai Pomako ini, jadi pernah ada satu kejadian ketika kita sedang melakukan survei. Waktu itu saya bersama buddy saya itu Budi, dia PIC dari PTT juga. Nah, waktu itu kita sedang melakukan survei dan pengawasan burial. Nah, saat itu karena memang kondisi airnya yang sudah cukup berbahaya, ketika kita melakukan penyelaman itu kita selalu was-was. Nah, jadi pada suatu ketika saya sedang menyelam, itu di bawah, jadi kaki kiri saya itu menyentuh kaki kanan saya. Nah, itu saya malah kaget. Jadi karena kita ya di bawah itu kita selalu was-was. Pemikirannya jangan sampai ada kayu gelondongan yang memang keikut arus air, atau biasanya juga kita berpikir ini di belakang saya ada buaya apa enggak gitu. Ada satu cerita juga waktu kita melakukan maintenance di akhir ini terakhir, saya sempat melihat ikan. Jadi selama beberapa kali saya melakukan penyelaman di Sungai Pomako ini, saya belum pernah melihat ikan. Nah, tapi waktu itu memang kondisinya sudah mulai sore waktu kita melakukan penyelaman. Nah, ketika saya sedang mengambil gambar proses pendalaman kabel laut, nah itu tiba-tiba ada ikan berwarna putih yang lewat di depan saya. Nah, ikan itu mungkin karena sebenarnya ikannya kecil, tapi karena dia terkena
cahaya dari senter kamera saya, jadi cahayanya itu seperti membias dan dia lewat cukup cepat. Itu dia seperti petir. Nah itu saya sempat kaget juga. Saya pikir ada hewan apa yang ada di depan saya. Tugas kami sendiri sebagai divers itu, yang pertama kita melakukan pengawasan terhadap tim vendor kita yang melakukan burial. Nah itu tugas kita yang pertama itu memastikan bahwa kabel submarin kita itu benar-benar itu telah ditanam. Untuk memastikan kabel itu sudah tertanam, biasanya dari kami sendiri, jadi ada mistar, kita namakan mistar ukur. Mistar itu terbuat dari pipa paralon plastik. Nah di situ sudah kita buat angka-angka sesuai meter. Jadi panjang pipa itu sekitar 1,5 meter. Nah kemudian ada pipa yang 1 meter itu fungsinya untuk kita melakukan pengukuran. Jadi ada pipa yang vertikal, terus ada pipa yang horizontal. Nah nanti ketika misalnya ujung pipa itu kan itu dari 0 meter kan, kita masukin ke dalam dasar laut tadi sampai ketemu kabel, kemudian kita ukur di atas permukaan pasir seberapa panjang kita bisa melakukan pengukuran itu. Sebenarnya itu relatif karena semuanya tergantung kondisi cuaca juga. Kalau misalnya dia berarus, kita paling maksimal itu bisa mencapai 50 meter pengukuran. Tapi kalau misalnya arusnya tenang, biasanya kita bisa capai sampai 200 meter per hari. Untuk pengukuran dengan jarak 50 meter itu biasanya dengan durasi 20-30 menit. Kenapa kita butuhkan waktu selama itu? Karena kita harus melawan arus dengan jarak pandang yang hanya mencapai 20 cm. Makanya untuk melakukan pengukuran itu kita bisa dibilang penuh perjuangan. Pencarian kabel untuk restorasi itu ada 2 teknik. Biasanya itu digunakan grab nail, namanya grab nail, itu di semacam jangkar yang ditarik oleh kapal. Nanti ketika dia dapat kabel, dia akan mengkait di grab nail itu, kemudian kabel itu diangkat. Sejauh ini hubungan kita dari pihak PTT dengan masyarakat sekitar cukup baik. Mereka cukup antusias dengan kita. Cuman ada beberapa kekhawatiran dari mereka terhadap kita ketika mereka melihat kita menyelam di area Pomako ini. Karena memang masyarakat di sini mereka tahu kalau keadaan di Sungai Pomako ini cukup berbahaya.